Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kita masih membahas tentang rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Kita lanjutkan penjelasan beliau tentang masalah bagaimana cara beriman dengan para rasul alaihimussalam. Beliau mengatakan wa qala fi akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhiran. Dan Allah SWT berfirman, berbicara tentang Rasul yang terakhir. Beliau datangkan dalil bahwasanya Rasul yang pertama disifati sebagai seorang hamba, Rasul yang terakhir juga demikian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam firman Allah Azza wa Jalla, Tabarakalladzi nazzala al-furqan, di dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Tabarak, berbarakahlah Allah SWT, zat yang telah menurunkan Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran. Dinamakan dengan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Seseorang yang ingin tahu mana yang benar, mana yang salah, kembali kepada Al-Quran. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran, maka itulah yang benar. Apa yang disalahkan oleh Al-Quran, maka itulah yang salah. Orang yang berbicara berdasarkan Al-Quran, dialah yang benar. Orang yang berbicara bertentangan dengan Al-Quran, maka dialah yang salah. Al-Quran adalah Al-Furqan. Ini Allah SWT yang mensifati. Ala abdihi, menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dan makamnya di sini adalah makam Ar-Risalah, menurunkan Al-Kitab, menurunkan wahyu. Allah mensifati beliau sebagai seorang hamba. Ala abdihi, maha berkah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Ini adalah pujian juga. Allah memuji Muhammad SAW karena dia sempurna di dalam penghambaannya kepada Allah. Benar-benar menjadi seorang hamba Allah, qalban wa qaliban, baik di dalam hatinya maupun luarnya, zahiran wa batinan, zahir maupun batinnya. Liyakuna lil alamina nadhiran, supaya dia menjadi seorang yang memberikan peringatan kepada seluruh alam. Berarti menjadi seorang Rasul. Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW dan mensifati beliau dengan al-ubudiyah. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah sifat yang mulia. Makanya sekali lagi bersyukur seseorang yang dijadikan sebagai seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Semakin dia tunduk kepada Allah, maka semakin akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, bukan semakin dihinakan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang semakin dia jauh dari penghambaan kepada Allah, akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia menghambakan dirinya kepada syaitan, menghambakan dirinya kepada harta, menghambakan dirinya kepada dunia, akan dihinakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menghambakan dirinya kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan dakhirin, itu dalam keadaan terhina. Wa qala fi rusulin akharin, dan Allah SWT mengatakan, berbicara tentang rasul-rasul yang lain. Sebutkan yang pertama, kemudian sebutkan yang terakhir. Bagaimana dengan rasul-rasul antara Nuh dan Muhammad SAW? Allah mengatakan, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Surat Shad ayat yang ke-45. Dan ingatlah hamba-hamba kami, kata Allah. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengingat hamba-hamba Allah yang telah mendahului Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah para utusan Allah. Wadhkur ibadana, ingatlah hamba-hamba kami. Karena dengan kita mengingat dan mengetahui sirah para hamba Allah, bagaimana ibadah mereka kepada Allah, bagaimana ketundukan mereka, bagaimana kekhusyukan mereka, bagaimana taatnya mereka kepada Allah, ini akan berpengaruh dan akan menggugah semangat kita untuk beribadah.
Makanya bagus seseorang mempelajari tentang biografi para nabi dan membaca kembali, mendengarkan kisah-kisah para nabi, para rasul yang mereka adalah hamba-hamba Allah, sekaligus mereka adalah seorang dai, seorang yang berdakwah di jalan Allah. Demikian pula membaca biografi orang-orang yang saleh, para ulama-ulama salaf yang dikenal dengan keilmuannya dan juga amalannya, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, mempelajari sirah para sahabat. Ini bermanfaat sekali untuk menambah keimanan kita. Kemudian yang kedua, selain menambah keimanan kita dan semangat kita dalam beribadah, juga menjadikan kita tawadhu. Oh, ternyata di sana banyak hamba-hamba Allah, bahkan lebih baik daripada kita. Kenapa seseorang menyombongkan dirinya di hadapan orang lain, merasa bahwa dirinya telah melakukan ini dan itu? Siapa dia dibandingkan dengan para nabi dan juga para rasul? Kalau dia beribadah, para nabi dan juga para rasul lebih baik daripada dia di dalam ibadah. Kalau dia berdakwah, para nabi dan juga para rasul lebih baik daripada dia di dalam berdakwah, sehingga menjadikan dia semakin tawadhu. Wadhkur ibadana, ingatlah hamba-hamba kami. Siapa mereka? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mereka adalah hamba-hamba Allah, keluarga yang sangat berbarakah. Yaqub adalah putra dari Ishaq, dan Ishaq adalah putra dari Ibrahim. Cucu, anak dan juga bapak, semuanya dimuliakan oleh Allah SWT menjadi seorang nabi. Dan ini adalah nikmat. Jadikan satu keluarga dan dijadikan semuanya di atas keimanan, bahkan menjadi seorang rasul, bahkan disifati oleh Allah sebagai seorang hamba. Tidak semua diberikan nikmat seperti ini. Terkadang kita satu keluarga, yang satunya beriman, satunya tidak. Tapi mereka Allah SWT kumpulkan di atas keimanan. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan juga Yaqub. Mereka adalah para rasul, para nabi, dan disifati oleh Allah SWT sebagai seorang hamba. Ulil aidi wal absar. Uli artinya adalah memiliki. Ulil aidi, mereka memiliki kekuatan. Apa yang dimaksud dengan ulil aidi di sini? Memiliki kekuatan, yaitu memiliki kekuatan di dalam melakukan ketaatan dan juga amal saleh. Subhanallah. Para nabi Ibrahim, Ishaq dan juga Yaqub, ulil aidi, mereka memiliki kekuatan untuk beramal saleh. Kencang mereka di dalam melakukan ketaatan dan amal saleh kepada Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW, bagaimana beliau melakukan sholat malam sampai pecah-pecah kaki beliau. Demikian para nabi dan juga para rasul sangat menghambakan diri kepada Allah. Selain itu, Allah mensifati mereka wal absar. Mereka memiliki al absar. Maksudnya adalah memiliki ilmu. Al absar artinya adalah penglihatan. Mereka memiliki penglihatan, maksudnya adalah memiliki cahaya, memiliki ilmu. Berarti Allah SWT mensifati di sini, selain mereka adalah hamba-hamba Allah, mereka juga orang yang kuat ibadahnya dan juga orang yang memiliki ilmu yang dalam. Kalau sifat ini terkumpul pada diri seseorang, tentunya adalah kemuliaan. Kemuliaan yang Allah inginkan pada orang tersebut. Kuat di dalam beramal soleh, dan dia memiliki kekuatan di dalam ilmu agama. Karena banyak orang yang semangat belajar, tapi dia kurang di dalam beramal. Seakan-akan ilmu hanya dipelajari saja, diketahui saja. Tapi dilihat dari sisi amalannya, maka kita lihat sangat jauh dan sangat kurang antara ilmu yang dia pelajari dengan amalan yang dia lakukan. Adapun para nabi dan juga para rasul, maka Allah SWT telah mensifati mereka dengan ulil aidi wal absar. Ulil aidi yaitu memiliki kekuatan di dalam melakukan ketaatan dan juga amal saleh. Wal absar, mereka memiliki kekuatan di dalam ilmu. Huwallazi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah SWT mensifati nabinya Muhammad SAW bahwasanya Allah mengutus beliau dengan huda, dan yang dimaksud dengan huda adalah ilmu, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar, yaitu dengan amal. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.